Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Fatnamiarsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya tentang insomnia. Pengertian insomnia. Insomnia berasal dari kata in, artinya tidak, dan somnus, yang artinya tidur. Insomnia berarti tidak tidur atau gangguan tidur. Insomnia ada 3 macam, yaitu yang pertama intial insomnia, artinya gangguan tidur saat memasuki tidur. Yang kedua middle insomnia, yaitu terbangun di tengah malam dan sulit untuk tidur kembali. Yang ketiga adalah late insomnia, yaitu mengalami gangguan tidur saat bangun pagi. Insomnia adalah keluhan sulit untuk tidur atau sulit mempertahankan tidur atau sering terbangun saat tidur dan bangun terlalu awal serta tetapi merasa badan tidak segar meskipun sudah tidur. Insomnia didefinisikan sebagai kesulitan untuk jatuh tidur dan mempertahankan tidur, atau bangun lebih dini. Pengertian ini juga dapat menjelaskan dimensi insomnia yang dikemukakan oleh Iskandar dan Setionegoro 1985. Adalah kesulitan untuk masuk tidur, gangguan dari kontinuitas tidur, bangun lebih dini, tidur delta atau terdalam yang kurang, atau kualitas tidur yang terganggu. Seseorang yang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia akan berkurang kuantitas dan kualitas tidurnya. Gejala insomnia. Gejala insomnia disebabkan oleh adanya gangguan emosi atau ketegangan atau gangguan fisik. Insomnia dapat diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya penyakit, lingkungan, kelelahan, stres psikologis, obat, nutrisi, motivasi, merokok, dan alkohol. Sulit tidur atau insomnia yang sering terjadi dan berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik yang menyebabkan muka pucat dan mata sembab, badan lemas, dan daya tahan tubuh menurun sehingga menjadi lebih mudah terserang penyakit. Insomnia juga dapat mengakibatkan berbagai banyak dampak merugikan, yaitu depresi, kesulitan untuk berkonsentrasi, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, penurunan IQ atau intelligence quotients, penurunan prestasi kerja dan belajar, mengalami kelelahan di siang hari, hubungan interpersonal dengan orang lain menjadi buruk, mengakibatkan resiko kematian, menyebabkan kecelakaan karena mengalami kelelahan yang berlebihan, dan memunculkan berbagai penyakit fisik. Penyebab insomnia juga dapat disebabkan karena stres situasional, jet lag atau kantuk pada siang hari, dan sulit tidur pada malam hari. Penyakit, menggunakan hipnotik berlebihan atau obat tidur, kebiasaan tidur yang buruk. Insomnia dapat berkembang menjadi siklus yang ganas saat seseorang mengalami banyak kesulitan untuk tertidur dan tetap tertidur karena antisipasinya terhadap masalah tidur. Faktor yang mempengaruhi insomnia. Yang pertama adalah usia dan tahap perkembangan. Bayi baru lahir menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, kurang lebih 16 jam dalam periode waktu 24 jam. Sebagian besar waktu dihabiskan dalam tahapan REM secara kanak-kanak. Jumlah jam tidur berkurang dan jumlah waktu yang dihabiskan dalam tahap REM juga berkurang, pengecualian saat anak-anak dan para remaja, yang membutuhkan waktu lebih banyak tidur selama memacu pertumbuhan. Kualitas tidur selama masa anak-anak mungkin dipengaruhi oleh karena takut, mimpi buruk, dan meningkatnya aktivitas anak yang dilakukan sebelum tidur. Jumlah tidur dan interval tidur berubah saat usia dewasa. Orang dewasa cenderung lebih sering terjaga di malam hari dan mungkin lebih banyak tidur siang, khususnya setelah kecapean. Yang kedua, pengaruh psikososial. Mengalami gangguan jiwanya karena mendapatkan tekanan-tekanan akademik maupun non-akademik, yang seringkali menyebabkan stres dan membuat psikis maupun sosialnya terganggu. Yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup sehari-hari ini yang kurang dalam melakukan kegiatan ataupun kurangnya olahraga dan lain sebagainya. Yang keempat, jenis kelamin. Banyak penelitian beranggapan bahwa perempuan seringkali mengalami insomnia dibandingkan laki-laki. Yang kelima, pendapatan. Biasanya orang dewasa yang bekerja dan memiliki pendapatan kurang lebih seringkali begadang. Yang keenam, tingkat pendidikan. Seringkali orang awam yang kurang sekali dengan pendidikannya, mereka tidak mengetahui akan akibat dari seringnya begadang.
Penanganan insomnia. Adapun penanganan insomnia yaitu dengan mengoptimalkan pola tidur yang sehat. Terapi insomnia dilakukan dengan pendekatan non-farmakologi ataupun pendekatan farmakologi. Fokus utama dari pengobatan insomnia harus diarahkan pada identifikasi faktor penyebab. Setelah faktor penyebab teridentifikasi, maka penting untuk mengontrol dan mengelola masalah yang mendasarinya. Identifikasi faktor penyebab yaitu dengan mengoptimalkan penanganan gangguan medis, psikiatri, serta penanganan nyeri, menangani gangguan tidur primer, dan penyalahgunaan obat-obatan. Jika mungkin dilakukan, mengurangi atau menghentikan obat-obatan yang diketahui memiliki efek yang memengaruhi fungsi tidur. Pada kebanyakan kasus, insomnia kronis dapat disembuhkan jika penyebab medis atau psikiatri dievaluasi dan diobati dengan benar. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai insomnia. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.